Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kami dari Prodi Teknik Informatika dan dari kelas EF204. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah pemrograman website, yaitu yang bertema tentang melangkah bersama menuju lingkungan bebas sampah. Yang dimana kami mengambil tema edukasi tentang uh, peduli bumi dan tentang sampah seperti itu. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri sendiri. Yaitu yang pertama ada saya sendiri, Erik Maulana Sakti. Lalu yang kedua di atas saya itu ada Kak Ella Nuraini, dan yang ketiga itu ada Kak Ferry Ardiansyah. Di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Yaitu di halaman pertama atau slide pertama ada beranda, yang dimana ini merupakan kata-kata kiasan, yaitu langkah bersama menuju lingkungan bebas sampah. Jadi sampah itu bukan sekedar sisa konsumsi, melainkan tanggung jawab yang kita tinggalkan untuk masa depan. Dengan pengelolaan yang tepat, edukasi berkelanjutan, dan aksi nyata, kita dapat merawat bumi dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta lestari bagi generasi mendatang. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ada edukasi dan pemilahan sampah dari rumah, terus ada pengolahan sampah organik dan kompos, dan yang ketiga itu ada daur ulang dan bank sampah berkelanjutan. Di slide selanjutnya yaitu ada uraian, yaitu tentang mengenai sampah. Kita itu harus bisa memahami krisis lingkungan akibat penumpukan sampah yang terus meningkat setiap harinya. Di sini kita akan mengenal dampak dan tantangan sampah saat ini, yaitu sampah merupakan sisa aktivitas manusia yang belum terkelola dengan baik. Sebagian besar sampah padat, plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai sehingga mencemari ekosistem dan darat dan laut. Yaitu yang pertama ada sampah organik, dapat terurai secara alami namun menimbulkan bau dan gas metana jika menumpuk di TPA tanpa pengelolaan. Yang kedua ada sampah anorganik. Deskripsi singkatnya yaitu sangat sulit terurai, seperti plastik, kaca, logam, dan lain-lain, lalu menjadi ancaman utama pencemaran lingkungan. Lalu di sini ada dua kali lipatnya proyeksi kenaikan sampah plastik dunia pada tahun 2040, 20% kenaikan volume sampah setiap hari di perkotaan tiap tahun, lalu kurang lebih 10% sampah plastik yang berhasil didaur ulang saat ini. Di sini ada gambar 70% sampah berakhir di TPA. Lalu slide ketiganya yaitu ada edukasinya. Kenapa sih sampah menjadi masalah? Nah, di sini sampah bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga memberikan dampak buruk bagi kelangsungan bumi dan kesehatan kita. Yang pertama yaitu ada dampak terhadap air, yaitu dia bisa menyumbat saluran air dan mencemari ekosistem, yaitu bisa menjadi pencemaran laut dan banjir. Lalu yang kedua ada dampak terhadap tanah. Bahan kimia dan mikroplastik dari sampah menurunkan kualitas tanah serta mengganggu kesuburan lahan pertanian, yaitu kerusakan nutrisi dan mikroplastik. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap udara. Pembakaran sampah terbuka, open burning, menghasilkan gas beracun dan polusi udara yang merusak lapisan ozon. Lalu yang keempat, dampak terhadap makhluk hidup. Hewan seringkali melahap atau terjerat limbah plastik, mengancam rantai makanan dan kelangsungan ekosistem, yaitu bisa menyebabkan kepunahan spesies sama kerusakan ekosistem. Lalu yang kelima ada dampak terhadap kesehatan manusia. Penumpukan sampah menjadi sarang kuman dan faktor penyakit seperti demam berdarah, diare, serta gangguan pernapasan. Lalu yang keenam, dampak terhadap ekonomi dan pariwisata. Lingkungan yang kotor membutuhkan biaya pembersihan yang sangat besar dan serta menurunkan daya tarik pariwisata daerah. Jadi mulai hari ini kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai pakai pilah sampah dari rumah untuk bumi yang lebih hijau. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ferry. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai solusi dan penanganan sampah. Nah, di sini langkah strategis dalam mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan itu ada beberapa cara. Yang pertama ada pencegahan dari sumber, kemudian pemilahan tempat, kemudian daur ulang efektif, dan edukasi berkelanjutan. Nah, sebelah kiri ini ada
ikon komitmen pengelolaan sampah, di mana diperlukan kolaborasi dan kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Di sini juga ada persentase di mana 80% itu potensi sampah yang dapat didaur ulang, dan 3R atau reduce, reuse, recycle ini merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mendaur ulang. Di mana yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Ini merupakan dengan cara mengurangi penggunaan barang yang berpotensi sampah sejak dari sumbernya. Dua, ada reuse atau menggunakan, yaitu menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai sebelum dibuang. Kemudian yang ketiga, recycle, yaitu mengolah kembali material bekas menjadi produk baru yang berguna. Nah, di sebelah bawahnya itu ada icon kotak ya, yaitu siap memulai gaya hidup minim sampah. Nah, di mana di sini langkah kecil yang dapat dari kita itu menentukan kelestarian lingkungan nih dari bumi. Nah, di sebelah bawahnya itu masuk ke bagian pengolahan sampah. Nah, di mana di sini kita dapat memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang unik dan bermanfaat. Contohnya ada tas plastik, tas cantik, kemudian tas anyaman dari desain bekas, kemudian pot tanaman dari botol bekas, kerajinan juga ada, kemudian pot gantung, kemudian di sini juga ada pot karakter dan pot tanaman. Sebenarnya pengolahan sampah itu dapat dimanfaatkan menjadi bahan yang kreatif dan berguna, tergantung kita memanfaatkannya untuk apa dan keuntungannya untuk apa. Kemudian di selanjutnya kita masuk ke bagian tim, di mana perlu kalian ketahui untuk tim yang berkolaborasi di balik pengembangan website edukasi dan gerakan peduli lingkungan. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ferry Ardiansah. Di sini sebagai pencetus website, di mana sebagai penggagas ide utama pembuatan website serta perancangan konsep edukasi dan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Yang kedua ada Ella Nur Aini, yaitu sebagai promosi website yang bertanggung jawab dalam mengenal website serta menyebarluaskan kampanye peduli lingkungan ke masyarakat luas. Yang ketiga ada Erik Maula Sakti sebagai editing website, yaitu sebagai mengelola tata letak, struktur konten, dan pengembangan tampilan website agar informatif serta nyaman diakses oleh pengguna. Di sini kalian bisa akses ada sosial media X, WhatsApp, dan Instagram. Nah, di bawahnya ini ada icon ya, di mana ada 3R, 4 jenis sampah, 100% peduli, dan satu bumi. Nah, di bawahnya lagi ada icon di mana di sini ada kata-kata bersama kurangi sampah dan jaga bumi dengan cara perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada bagian berikutnya, yaitu bagian FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan umum, seperti halnya apa saja jenis-jenis sampah, lalu apa yang dimaksud dengan sampah, bagaimana cara memilah sampah dengan benar, lalu apa perbedaan reduce, reuse, dan recycle, dan alasan mengapa sampah B3 harus dipisahkan. Untuk selanjutnya ada bagian hubungi kami, mengajak semuanya untuk berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Eh, Anda bisa menyampaikan pertanyaan, saran, atau ide Anda ke email kami yaitu tp3.ferdiardiansah@gmail.com. Lalu ada juga di sini tertera nomor WA atau WhatsApp dan juga ada universitas kami. Anda bisa mengirimkannya lewat di sini, tuliskan saran Anda atau pertanyaan Anda. Di sini juga lengkapi nama Anda, alamat email, dan juga topik pertanyaannya. Anda lalu klik kirim pesan. Untuk selanjutnya di bagian samping terdapat ajakan untuk bersama untuk bumi hijau. Akses informasi kami bisa diakses 24 jam. Lalu di sini juga terdapat sosial media kami. Lalu bagian bawah yaitu bagian footer. Di sini ada nama website kami. Lalu ada slogan yaitu bersama menjaga lingkungan melalui kebiasaan kecil mulai dari mengurangi, memilah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Di bagian sampingnya juga ada, Anda bisa menjelajahi tentang sampah atau jenis-jenis sampah, lalu cara memilahnya, lalu ada daur ulang, tips lingkungan, dan mempelajari tentang sampah ini. Lalu di bagian sampingnya juga terdapat solusi. Di sini terdapat edukasi, kreasi, lalu pengelolaan, dampak, dan juga pertanyaan umum.
Anda juga bisa menghubungi kami lewat universitas kami, yaitu Universitas Siber Asia, atau nomor yang tertera pada di sini. Email, ada telepon atau WhatsApp, dan juga universitas kami. Sekian dari kelompok kami. Mari kita jaga bumi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.